Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu kualam di dalam kotak dicuci agar bisa menghiasi. Kalau salam dijawab kurang kompak. Boleh ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi katanya, Innallaha witrun, Allah itu ganjil, yuhibbul witra, suka yang ganjil. Sekali lagi ya, kalau mau tidak ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, daun saga yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Daun salam di atas talam yang jawab salam saya doakan bebas hutang. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Wa qala aydan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ayuhal hadirun, para hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklim Kamis siang PT Lois yang senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena pada siang ini kembali kita dapat hadir dalam rangka beribadah sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan satu kegiatan yang ini perdana di bulan Syawal pasca Ramadan, yakni kegiatan taklim yang mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan banyak kebaikan dan serta dengan sebab kita mengikuti kegiatan ini turunnya rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan juga pengikutnya yang istiqomah mengikuti seluruh ajaran beliau, mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua telah mengawali sesuatu yang baik. Insya Allah duduk kita sesaat di majelis ini, maka ini lebih utama, lebih baik bahkan daripada beribadah sunnah, ya, sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Sesaat kita hadir di majelis ini
maka kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Malaikat Allah akan menaungi kita semua ketika kita hadir di majlis ini sampai kemudian kita kembali melakukan aktivitas kerja kita. Sesaat kita duduk di majlis ini, maka kata Nabi SAW, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat kita hadir di majlis ini, maka majlis ini adalah kata Nabi SAW, ya, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati satu taman surga, maka farta'u, mampirlah, singgahlah di taman surga itu. Lalu sahabat bertanya, ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Yaitu hilatul dzikr, yaitu halaqah, lingkaran orang-orang yang duduk melingkar dan mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan nasihat-nasihat agama, ad-dinu an-nasihat, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang beruntung. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan juga banyak di antara keutamaan-keutamaan yang lain. Dan hari ini di bulan Syawal ini, maka kita ingin mengambil makna dari sebuah tradisi ada di masyarakat kita, yaitu tradisi bermaaf-maafan, ya, atau diistilahkan dengan halal bi halal. Kalau ada halal bi halal, berarti sebaliknya ada nggak haram bi haram? Katanya begini, kalau misalnya yang namanya intinya kan halal bi halal itu artinya kita memberikan, ya, atau membebaskan, ya, di antara hak daripada saudara kita. Jadi bisa jadi misalnya ketika halal bihalal itu terwujud, ya, maka si A dengan si B, maka si A ketika dia punya masalah dengan si B, maka kemudian dia memohon maaf kepada si B. Lalu kemudian si B memberikan maaf kepada si A, dan si B itu tidak melakukan kesalahan kepada si A, sehingga kedua-duanya berarti dalam keadaan halal bihalal. Tapi kemudian ada juga si A, dia punya kesalahan kepada si B. Si B ini tidak punya kesalahan kepada si A, maka ini berarti, ya, haram bi halal, ya, haram bi halal. Ada juga yang A sama si B ini berselisih, sudah lama, ya, karena adanya konflik, ya, satu sama lain itu tidak saling tegur, ya, dalam kurun waktu yang lama, ya, saling benci, ya, saling tidak suka dan lain sebagainya. Maka ini berarti kan haram bihalal. Jadi kalau kita punya konflik dengan teman kita, dengan saudara kita, ya, selama itu terjadi, ya, dan kemudian tidak ada rekonsiliasi atau tidak ada halal bihalal, berarti selamanya dalam keadaan haram biharam. Dan kalau dalam keadaan haram biharam itu berarti kan selamanya itu pasti mengandung dosa. Ya, selamanya itu dosa itu. Tapi kalau halal bihalal sebaliknya berarti, ya, berarti senantiasa mengandung pahala. Jadi, ketika keduanya saling bantu, ya, bahkan tidak hanya saling bantu, saudara sekalian, saling senyum saja, ya, maka itu menjadi pahala. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kalian kepada saudara kalian itu adalah sedekah. Nah, berarti senyum kita sama saudara kita. Coba pandangi atau lihat saudara kita masing-masing sebelah kita. Coba latihan.
Coba Pak, ayo Pak. Coba lihat saudara kita senyum. Seneng nggak? Disenyumin seneng nggak? Apalagi kalau yang senyum ya, anak gadis. Nah, cakep lagi kan, wangi gitu ya. Ketika tersenyum, wah luar biasa. Kalaupun misalnya dia bawa kopi itu, ya si gadis itu bawa kopi, lalu kopinya numpain kita, disenyumin, marah nggak kita? Ada anak cewek cakep gitu. Nah, kemudian numpain teh di kita gitu ya, nggak apa-apa ya. Baru segelas gitu kan, 2 gelas juga boleh gitu. Ya. Tapi kalau nenek-nenek senyumin kita gimana tuh? Seneng nggak? Jadi katanya, kata anak muda nih, jadi lebih baik ya ditumpahin kopi atau teh ya, anak gadis yang cakep manis gitu ya, daripada disenyumin nenek-nenek. Nah, selamanya itu pahala kalau seandainya ya, 2 orang itu halal bihalal ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada kalanya ya tadi si A itu benar melakukan hubungan dengan si B, tapi si B tidak benar melakukan hubungan dengan si A gitu. Maka ini kan berarti halal biharam gitu ya. Nah, hari ini ya, kita ingin menghalalkan ya, segala apa yang telah diperlakukan oleh saudara kita kepada kita dan juga diperlakukan kita kepada saudara kita. Nah, intinya halal bihalal itu adalah yaitu saling memberikan maaf. Karena tidak ada manusia itu yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi kalaupun misalnya secara zahir ya, kita tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan kepada manusia, bisa jadi secara batin kita melakukan dosa, ya, berbuat dosa, salah kepada saudara kita. Ketika dalam hati kita misalnya ada rasa benci, ya, itu kan sebuah dosa. Ketika dalam hati kita ada rasa iri, ya, apalagi kita di dunia kerja, ya, sudah pasti yang namanya iri hati, ya, hasad, dengki dan sebagainya itu sudah pasti ada. Nah, makanya dengan adanya taklim-taklim seperti ini, maka penyakit-penyakit hati yang seperti itu kemudian kita akan mencoba untuk ya, hilangkan. Sampai kemudian betul-betul bahwa tidak ada ghil, ya, tidak ada suatu ya, mungkin kecondongan ya, dalam hati kita, ya, sikap atau perasaan yaitu suudzon. Jadi suudzon saja itu sudah dosa. Artinya bahwa tidak ada di antara kita ini yang suci atau terpelihara dari melakukan dosa. Kalaupun dosa besar sudah tidak kita lakukan, ya, maka dosa kecil sudah pasti kita lakukan. Dan dosa kecil itu, ya, Bapak sekalian, itu bisa menjadi besar. Jadi kita jangan melihat kecilnya dosa. Tapi sesungguhnya ya, dosa itu kita perbuat kepada siapa? Jika dia kepada Allah, berarti kita harus memandang Allah itu adalah yang maha besar. Ya, sehingga tidak ada yang namanya kita melakukan dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan itu bisa saja menjadi besar. Ya. Kenapa bisa besar? Pertama, karena sering dilakukan. Ya. Pepatah mengatakan ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu ya. Betul Pak ya? Jadi kalau kita nabung nih dikit-dikit kan lama-lama banyak gitu ya. Ya. Begitu pula dengan kita menabung kebaikan itu dikit-dikit nggak apa-apa, lama-lama banyak. Makanya kata Nabi SAW ketika kita bangun malam ya, lalu kemudian mata kita masih ngantuk ya, maka kata Nabi ya udah sholatlah kalian ya, itu yang mudah buat kalian. Cukup sholat 2 rakaat singkat, ya, yang mudah, lalu kemudian kita bisa tidur lagi. Atau
Ketika kita beramal sedikit itu amal yang Allah sukai kalau dia konsisten, ya. Kontinuitas, ada kontinuitas, ya. Kata Nabi SAW, ya, inna ahabal amal ilallah adwamuhu wa inqal. Ya, amal yang Allah sukai itu adalah amal yang terus menerus, ya, meskipun hanya sedikit. Jadi sedikit lama-lama jadi bukit, ya. Kebaikan sedikit lama-lama jadi bukit banyak. Begitu pula sebaliknya, dosa yang sedikit kalau terus dilakukan lama-lama jadi banyak, ya. Jadi ada satu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia membandingkan antara manusia yang hidup di zamannya, karena dia adalah sahabat, ya, berarti orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dengan orang yang hidup setelah zaman Nabi. Maka dia mengatakan bahwasanya kami dulu di zaman Nabi itu, ketika Rasul masih ada, ya, kami para sahabat itu kalau melihat dosa itu, meskipun dosa kecil itu seolah-olah, ya, kami sedang ada di satu gunung yang besar, yang gunung itu sewaktu-waktu akan meledak, atau akan meletus, gitu. Nah itu kalau kami melakukan dosa, meskipun dosa kecil, ya. Jadi kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus, ya, maka akan menjadi besar. Lalu kemudian dosa kecil itu juga akan menjadi besar, ya. Itu kalau misalnya seseorang menganggap remeh. Jadi menganggap remeh dosa kecil itu, ya. Lalu kemudian yang berikutnya, dosa kecil itu akan menjadi besar manakala, ya, seseorang yang melakukan dosa itu Allah sudah tutupi aibnya melakukan dosa, tapi kemudian dia bongkar sendiri. Seringkali misalnya ada orang habis nipu, ya, mungkin dia penjual buah, gitu, ya, dia menipu pembeli, gitu, ya. Lalu kemudian dia ngomong sama teman sesama pedagang, sambil dia ya ketawa cekikikan, gitu, ya, bahwa dia sudah berhasil menipu pedagang. Saya sudah berhasil, ya, mendapatkan keuntungan 3-4 kali lipat, ya, dari si pembeli, ya, yang bodoh, sambil dia tertawa. Padahal itu adalah sebuah aib buat dia. Atau mungkin orang yang melakukan dosa di malam hari, ya, dia melakukan dosa di malam hari, tidak ada orang yang tahu, tapi pagi harinya kemudian dia cerita sama temannya, ya, semalam saya melakukan ini sama si dia. Itu berarti Allah sudah menutupi aibnya, tapi kemudian dia sendiri yang mengungkapnya. Nah ini diantara dosa itu, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita semua ini adalah diantara makhluk yang mahalul khata' wan nisyan. Sehingga etiknya, ya, atau adabnya orang yang berbuat salah itu, maka sudah tentu dia harus mengakui kesalahannya dan kemudian meminta maaf dengan sesamanya. Ya. Nah, karena kita ini mengakui, ya, bahwasanya kita dalam setahun ini, ya, ini bisa jadi kan mungkin interaksi kita enggak terbatas, ya. Kita bisa berinteraksi dengan siapapun, ya. Dalam interaksi kita itu sudah tentu ada kesalahan-kesalahan. Kita nggak tahu mana di antara saudara kita yang pernah kita mungkin tipu, kita bohongi, atau kita cederai hatinya dan sebagainya. Kita nggak tahu, ya. Karena terlalu banyaknya, ya. Nah, sehingga ketika ada momentum halal bihalal ini, maka ini adalah momentum yang sangat efektif, ya, efisien untuk kemudian kita bisa gunakan dalam rangka kita memohon maaf satu sama lain. Dan sehingga kalau Idul Fitri itu, tradisi di Indonesia itu adalah dengan halal bihalal, saling memaafkan, ya, maka akan terlihat, ya, tidak ada orang yang seolah-olah dia tidak punya dosa, tidak punya salah. Semuanya mengakui kesalahan, ya. Dan kemudian setelah dia mengakui kesalahan, saling memaafkan, lalu kemudian
kita mulai berinteraksi dengan sesama, ya, mulai dari nol. Jadi mulai dari nol lagi berarti mulai dari bahwasanya ya kita ada hamba-hamba Allah yang sudah terhapus dari segala macam dosa, baik dosa kepada Allah dengan Ramadan kemarin terhapus, dan kemudian dosa dengan sesama dengan kita saling memaafkan. Nah, indahnya di Indonesia ini adalah bahwa di Indonesia ini pertama, ya, mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Sehingga ajaran Islam itu, ya, atau nilai-nilai Islam itu betul-betul terlihat, ya, terlihat nyata, ya, di masyarakat kita. Nah, kemudian yang kedua, bahwa karena mayoritas kita adalah Muslim dan nilai-nilai ajaran Islam itu betul-betul hidup dalam masyarakat kita, dan ternyata ada yang unik di masyarakat kita, ya, bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang suka, ya, melakukan semacam seremoni-seremoni, ya. Sehingga di masyarakat kita itu misalnya ada, kalau orang pesta, ya, misalnya pernikahan itu ada pesta, lalu kemudian ada juga yang namanya kendurian, gitu ya. Orang sunatan ada kendurian, ya. Ngumpulin orang, ya, misalnya di satu rumah, lalu kemudian dengan membaca doa dan sebagainya, selamatan, gitu ya. Orang meninggal begitu pula, selamatan, ya. Atau tahlilan, atau yasinan, gitu. Kemudian begitu misalnya Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, ada Maulid Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj, ada peringatan Isra Mi'raj. Memasuki Ramadan ada tarhib Ramadan dan sebagainya. Begitu pula dengan adanya halal bihalal. Gitu. Jadi, ya, halal bihalal ini adalah merupakan sebuah tradisi yang baik. Kalau kita lihat dalam Quran, dalam hadis, tidak ada istilah halal bihalal itu. Bahkan dalam bahasa Arab pun itu adalah istilah yang orang Arab sendiri nggak paham. Ya, apa itu istilah? Pengertian daripada halal bihalal? Ya, makanya itu adalah produk asli orang Indonesia. Halal bihalal itu, ya. Yang intinya sebenarnya adalah, yaitu halal bihalal itu adalah bagaimana mengeratkan ikatan kekerabatan di antara sesama Muslim. Karena sesama Muslim itu adalah satu dalam kalimat rahim, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan rahim itu adalah kandungan. Dan seorang ibu yang mengandung dalam rahimnya, ya, maka dengan rahim itu dia begitu sangat peduli, perhatian, kasih sayang kepada janin yang sedang dikandungnya, sampai kemudian dijaga, dipelihara, sampai kemudian janin itu, ya, kemudian akhirnya menjadi bayi dan terlahir. Ya, itu terselamatkan dengan kasih sayang itu. Ya. Kita ini adalah di antara makhluk yang juga dulunya ada dalam rahim, sehingga kita ini adalah satu kesatuan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 1. Kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa dia? Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian wa minha, ya, dan daripada Nabi Adam itu, dari diri yang satu itu, ya. Lalu kemudian Allah ciptakan pasangannya, ya, yaitu Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya itu Allah perkembangbiakan manusia secara banyak. Lalu kemudian Allah berpesan kepada kita semua manusia, wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Ya, jadi takwa ini benar-benar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga Allah pesankan itu 2 kali. Yang pertama, ya ayyuhan nas ittaqu, wahai seluruh manusia, takwa kalian kepada Rabb kalian. Yang kedua, ittaqullaha, takwa kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi,
wal arham. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya itu saling ya meminta. Dengan asma Allah, dengan nama Allah kalian saling meminta. Wal arham kata Allah, lalu hubungkanlah ya tali kekerabatan di antara kalian. Jadi harus saling bersilaturahim. Jadi makna halal bihalal dalam konsep Islam itu adalah ya menjalin silaturahim. Ya, sehingga kata halal bihalal itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam hadis Nabi SAW. Tapi nilai-nilai dan praktek daripada halal bihalal itu ada, terdapat banyak di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, jadi tujuan halal bihalal itu ya adalah agar terciptanya keharmonisan. Karena manusia itu, ya, Bapak sekalian, manusia itu ada banyak term, istilah dalam Al-Quran itu. Manusia itu di dalam Quran itu disebut, ya, dia itu disebut dengan misalnya insan, ya. Sehingga ada surah Al-Insan, manusia. Manusia dalam pengertian secara individu, ya, Al-Insan. Makanya kemudian Allah berfirman dalam surah Ad-Din, ya, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia itu secara individu itu, ya, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Jadi secara fisik, ya, manusia itu bentuknya adalah paling baik. Ditambah lagi bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari dimensi fisik, tapi juga ada dimensi non fisik atau psikis atau rohani. Apa diantaranya? Allah ciptakan ada di dalam diri manusia itu ada dimensi pikiran, lalu kemudian ada dimensi perasaan hati, ada dimensi jiwa spiritual, dan kemudian juga ada ruh, ya. Ada lagi fitrah. Wah, itu kalau diuraikan tuh luar biasa, ya. Manusia itu ternyata manusia itu nggak cuma fisik, ya, yang terlihat, tapi juga ada yang tidak terlihat, dan ini lebih banyak unsurnya dalam diri manusia. Fisiknya cuma satu, yang kelihatan cuma satu, panca indera tubuh dan sebagainya, tapi yang tidak kelihatan itu banyak. Dan manusia itu dalam hidupnya itu banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang tidak terlihat. Gitu. Nah, itu manusia misalnya disebut al-insan, manusia disebut anas, ya. Dalam konteks plural, ya, bahwasanya manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Dan manusia itu juga disebut sebagai ins, ya, atau uns, karena manusia itu adalah bersifat yang namanya serasi, harmonis. Tubuh manusia atau kulit manusia ini begitu sangat serasi. Harmonis artinya serasi. Dan manusia itu adalah makhluk yang memang nggak ingin konflik, inginnya selalu serasi, ya. Makanya kemudian manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Agar tercipta harmonisasi. Seperti halnya misalnya tangga nada. Jadi kalau tangga nada itu misalnya A saja misalnya, atau G saja misalnya, kan nggak enak. Misalnya gendang cuma satu suara aja, itu kan gak enak. Tapi ternyata gendang itu ada berbagai macam, ya, jenis kan suara gitu. Gitar ada berbagai macam jenis nadanya, sehingga akhirnya jadi serasi. Nah, sehingga kata Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ya, itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Supaya kalian itu saling kenal mengenal. Oh, ternyata si Joko itu dari Jawa. Oh, ternyata si Endang itu dari Endang. Endang itu dari Sunda. Oh, ternyata si siapa? Hongki misalnya.
Dedi, dari mana tuh? Dari Sunda. Oh ternyata si Jack, wah itu dari Betawi. Gitu. Nah itu kan berbangsa, bersuku-suku ya. Oh Thomas, oh dari sono. John, oh dari sono. Nah itu artinya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita Arab, agar saling kenal. Oh ya, kita bisa membangun sinergitas. Ya. Sehingga bicara tentang Indonesia, maka Indonesia ini adalah sangat-sangat plural. Ya. Ya, kan terkenal lagunya Rhoma Irama. Ya. Apa lagunya? Judi. Jadi kalau melihat Indonesia, maka Indonesia ini begitu sangat plural macamnya, seperti digambarkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah oleh karena itu maka dengan kemajemukan itu, ya, maka kemudian Allah inginkan agar kita hidup harmonis. Ya. Kita di tempat kerja, ya, meskipun berbeda suku, ya, bahkan juga bisa jadi ada yang berbeda agama, tetap kita bisa menjalin kekerabatan, menjalin keharmonisan. Itulah tujuan daripada halal bihalal. Ya. Jadi kalau misalnya kita ikut acara halal bihalal, besoknya kita berkelahi, berantem dengan teman yang kalau udah halal bihalal, berarti halal bihalalnya belum sukses. Jadi halal bihalal ini akan sukses paling enggak setahun ke depan, sampai kita ketemu lagi nanti di halal bihalal tahun depan gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya baru 6 bulan udah main sikut-sikutan lagi ya, udah marah-marahan ya, udah saling benci, oh berarti ya halal bihalal yang dilakukan hari ini nggak sukses. Ya. Halal bihalal ini sukses kalau kita bisa terus menjalin keharmonisan sampai 1 tahun ke depan, sampai kita ketemu dengan Ramadan lagi. Ya. Jadi kalau dengan Allah ya kita sudah membangun hubungan baik lewat ibadah Ramadan. Setelah Ramadan ada peningkatan terus ya. Ketaatan kita jaga sampai 11 bulan ke depan, dan itu kata para ulama adalah sebagai tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan terhadap sesama. Kalau misalnya ibadah Ramadan kita dengan kita berpuasa, menahan dari segala macam hal-hal yang itu bisa menciderai daripada hati saudara kita udah bisa tuh selama sebulan. Bahkan kita saling membantu, saling menolong ya selama Ramadan ya, maka setelah Ramadan kita kuatkan dengan halal bihalal, lalu setelah itu kita jaga, kita pelihara sampai 11 bulan ke depan ya. Sampai kita ketemu lagi dengan Ramadan dan halal bihalal tahun yang akan datang. Nah, apa sih sesungguhnya keutamaan daripada kita bersilaturahim ya? Yang pertama, bahwa dengan silaturahim ini ya, dengan kita berhalal bihalal ini ya, maka ini kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bukti bahwasanya kita takut kepada Allah dan takut kepada keburukan hisab nanti. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Kata Allah, walladzina yasiluna, dan orang-orang yang mereka itu ya, menyambung silaturahim ya, menyambung hubungan ya. Orang-orang yang menyambung hubungan ya, artinya silaturahim ma'amarallahu ya, menyambung daripada hubungan ya, antara sesama, dan itu merupakan apa yang Allah perintahkan ya. Ma'amarallahu bihi ya, ayyusala, untuk dihubungkan. Jadi yang namanya silaturahim ini ya, kita melakukan hubungan baik dengan sesama kita, ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kita takut sama Allah. Wa yakhshawna rabbahum, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka adalah orang-orang yang khawatir terhadap hisab yang buruk. Nah, oleh karena itu dengan kita membangun silaturahim, membangun hubungan baik dengan sesama, memaafkan saudara kita, lalu kemudian saling memohon maaf ya, dan kemudian kita saling berhalal bihalal, maka dengan sebab itu maka hubungan kita dengan sesama aman ya, sehingga nanti kita tidak akan dihisab dengan hisab yang buruk. Lalu kemudian yang kedua ya, bahwa dengan silaturahim ini, dengan halal bihalal ini
adalah jalan untuk menuju takwa. Ya. Alladzina tasaaluna bihi wal arham wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, wal arham, dan ya, hubungkanlah tali silaturahim di antara kalian. Jadi dengan kita bersilaturahim yang menghubungkan tali persaudaraan, tali kekerabatan di antara kita, maka keutamaannya adalah ini merupakan jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya Bapak sekalian tuh, kriteria orang-orang yang bertakwa itu ternyata enggak cuma dia hubungannya baik kepada Allah. Lihat misalnya dalam surah Ali Imran 134 misalnya. Allah rinci itu orang-orang yang bertakwa itu. Ternyata orang-orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 134 itu dikatakan adalah mereka-mereka yang peduli kepada sesama. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Nah, ini kan hubungan kepada sesama kan? Wal kaziminal ghaisi, orang-orang yang dia bisa menahan amarah. Ini kan hubungan dengan sesama. Wal afina aninas, orang-orang yang dia memaafkan yang lain. Jadi ternyata takwa itu tidak hanya dihubungkan dengan ketaatan kepada Allah, tapi bagaimana berhubungan baik dengan sesama, saling memberikan maaf, lalu kemudian peduli, lalu kemudian bisa mengendalikan amarah. Gitu ya. Nah, itu berarti dengan kita bisa mengendalikan amarah, dengan kita saling memaafkan, maka menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lalu kemudian yang ketiga, tanda beriman. Jadi kalau kita saling silaturahim, ini menunjukkan kita orang beriman. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", ya, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahim, maka hendaknya dia menghubungkan tali silaturahim. Lalu kemudian dengan silaturahim halal bihalal, Allah akan tambah usia atau tambah keberkahan usia kita dan rezeki. Ya. Man ahabba ayyusatu lahu fi asarihi ayyusatu lahu fi rizqihi, ya, wa yusa'a fi asarihi falyasil rahim. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, lalu di usianya itu dipanjangkan oleh Allah, ditunda kematiannya, maka hendaknya mereka bersilaturahim. Jadi dengan silaturahim rezeki kita dapat, ya, lalu kemudian usia kita, keberkahan usia kita itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya sebab hubungan Allah dengan orang yang menyambungnya. Ya. Jadi kata Allah dalam hadis kursinya, ya, man wasala, ya, siapa yang menghubungkan, ya, hubungan kekerabatan, ya, maka aku menghubungkannya kepadanya, gitu. Jadi siapa yang menghubungkan tali silaturahim kepada saudaranya, aku akan menghubungkan dengannya. Tapi siapa yang memutuskan hubungan silaturahim dengan saudaranya, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengannya, gitu ya. Jadi kalau kita sering sambung silaturahmi, Allah pun akan menyambung buat kita, artinya memberikan rahmatnya, terus memberikan perhatiannya untuk kita semua. Tapi kalau kita putus, Allah putus bisa jadi nikmatnya untuk kita. Dan yang terakhir, sebab masuk surga. Kata Nabi SAW, ya, siapa saja yang dia menyembah Allah, tidak menyentuhkannya, wa ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, siapa saja yang dia itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, kemudian dia melaksanakan salat, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasil ar-rahim. Jadi siapa saja yang dia beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan menyambung silaturahim, maka baginya surga, dakhalan jannah. Tapi sebaliknya kata Nabi, ya, man qati'ar rahim, siapa saja orang yang memutus silaturahim, maka ya berarti baginya haram surga. Jadi orang yang memutus silaturahim itu maka tempatnya nanti di neraka. Nah, inilah pentingnya daripada silaturahim, membangun kekerabatan di antara kita. Dan kebersamaan itu adalah sesuatu yang sangat diwujudkan, ingin diwujudkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita gunakan momentum yang sangat baik ini halal bihalal untuk betul-betul kita
kembali hubungkan tali silaturahim yang mungkin kemarin-kemarin sudah retak, ya, sudah jauh, sudah renggang, kita rekatkan, kita eratkan, ya, dan kemudian akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan kalau kita ini betul-betul sungguh-sungguh untuk membangun silaturahim dengan sesama kita. Ya, lebih kurang maaf, ya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.